Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juliantika. Saya dari PGMI 1 semester 3. Di sini saya akan membahas materi bahasa Indonesia. A. Membaca. 1. Menentukan isi bacaan. Untuk mengetahui pengetahuan seseorang terhadap isi bacaan yang dibacanya, perlu adanya pertanyaan yang berhubungan dengan topik bacaan dan jawaban dari pembacaan teks mengenai topik dari bacaan itu. Perhatikan ketentuan berikut. A. Dalam membuat pertanyaan dari suatu bacaan, kata yang umum digunakan adalah apa atau menanyakan benda, siapa atau menanyakan orang, mengapa atau menanyakan sebab, di mana atau menanyakan waktu, dan bagaimana atau menanyakan cara, hal, keadaan, dan sebagainya. B. Dalam hal menjawab suatu pertanyaan, pembacaan harus menggunakan kalimat yang sempurna, singkat, padat, jelas, dan berhubungan dengan isi atau hal yang ditanyakan. 2. Menentukan unsur intrinsik dongeng. Proses atau cerpen, cernak, dongeng, novel dibangun oleh dua unsur penting, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik merupakan unsur dalam yang membangun cerita atau tokoh, penokohan, alur, latar, sudut pandang, gaya, bahasa, dan tema. Sedangkan unsur ekstrinsik merupakan unsur yang berada di luar prosa yang ikut mempengaruhi kehadiran karya tersebut, atau faktor sosial, ekonomi, sosial budaya, politik, agama, tata nilai yang dianut masyarakat. A. Tokoh dan penokohan. Tokoh adalah individu, rekan yang mengalami peristiwa di dalam cerita. Penokohan adalah penyajian watak tokoh dan penciptaannya citra tokoh di dalam cerita. Berkaitan dengan tokoh, dikenal tokoh utama dan tokoh bawahan. Tokoh utama adalah tokoh yang senantiasa ada dalam setiap peristiwa, banyak berhubungan dengan tokoh lain, dan paling banyak terlibat dengan tema cerita. Adapun tokoh bawahan adalah tokoh yang menjadi pelengkap dalam cerita. B. Latar. Latar adalah unsur dalam suatu cerita yang menunjukkan di mana, bagaimana, dan kapan peristiwa-peristiwa dalam cerita itu berlangsung. Latar ada 3 macam, yaitu latar geografis, latar waktu, dan latar sosial. Latar geografis adalah hal-hal yang berkaitan dengan tempat kejadian dalam cerita. Latar waktu adalah hal-hal yang berkaitan dengan masalah-masalah historis. Sedangkan latar sosial adalah latar yang berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat. C. Alur. Alur adalah unsur yang berwujud jalinan peristiwa yang memperlihatkan kepaduan atau koherensi tertentu yang diwujudkan oleh hubungan sebab akibat, tokoh, tema, atau ketiganya. D. Sudut pandang. Sudut pandang dapat diartikan sebagai posisi pengarang terhadap peristiwa-peristiwa di dalam cerita. Ada 4 tipe sudut pandang, yaitu sudut pandang orang pertama sentral, yang kedua sudut pandang orang pertama sebagai pembantu, yang ketiga sudut pandang orang ketiga serba tahu, dan sudut pandang orang yang ketiga terbatas. Cerita dikategorikan menggunakan sudut pandang orang pertama sentral apabila dalam tokoh sentralnya adalah pengarang yang secara langsung terlibat di dalam cerita. Dalam mengantarkan tokohnya, pengarang menggunakan kata ganti aku, saya, atau orang pertama. Sudut pandang orang pertama sebagai pembantu adalah sudut pandang yang menampilkan aku, hanya menjadi pembantu yang mengantarkan tokoh lain yang lebih penting. Sudut pandang orang ketiga serba tahu, yaitu pengarang berada di luar cerita dan menjadi pengamat yang tahu segalanya, bahkan berdialog langsung dengan pembacanya. Di sini seolah-olah pengarang bisa melukiskan ciri fisik dan perasaan tokoh secara mendalam. Pengarang menggunakan kata ganti ia, dia, menyebut nama orang atau orang ketiga. Inilah video tugas saya untuk memenuhi tugas kuliah saya, komputer. Silakan untuk menonton, lebih dan kurang saya minta maaf karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.